Tabe salamat lingu nalatai, salam sujud kerenda melempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Okta Priantono, NIM 2110006, kelas A, Program Studi Pendidikan Seni dan Keagamaan, Fakultas Dharma Acarya semester 5. Di kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tentang beberapa materi untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah teologi. Baiklah, langsunglah saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang implementasi ketuhanan dalam sistem pemujaan. Yang dimana di sini ada beberapa penjelasan, yaitu dalam kenyataan yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan di Provinsi Kalimantan Tengah di masa lalu sampai masa kini telah memberikan kesungguhan bagi umat Hindu Kaharingan untuk mengagungkan kemuliaan, kekuatan, dan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atau Ranjing Hatala dengan memuja, berbakti, menyembah, serta menghormati sesuai cara-cara yang diyakini melalui persembahan, mengaturkan sesajen, serta menyuguhkan jenis-jenis upacara yang tulus dan ikhlas. Dan yang selanjutnya yaitu ada beberapa jenis upacara keagamaan Hindu Kaharingan yang dapat diuraikan dalam implementasi ajaran ketuhanan yang merupakan sistem pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi. Nah, kemudian dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis upacara keagamaan atau sistem pemujaan seperti sistem pemujaan atau upacara basarah yang lazim dalam agama Hindu dikenal dengan upacara Dewa Yajna. Upacara keagamaan atau sistem pemujaan berupa upacara perkawinan yang lazim dalam agama Hindu disebut upacara manusia Yajna. Dan juga upacara atau sistem pemujaan berupa upacara tawur yang dalam agama Hindu dinamai upacara Bhutayatnya. Ada upacara keagamaan untuk upacara kematian bagi umat Hindu Kaharingan, yakni upacara Tiwah, yang dimana dalam agama Hindu dinamai upacara Pitrayatnya. Dan ada juga upacara untuk menghormati orang suci, terutama para basir, kisor, kandong, dan orang suci dengan sebutan yang lainnya di daerah Kalimantan Tengah. Nah, yang dimana dalam agama Hindu Kaharingan dinamai yang selanjutnya yaitu yang dalam agama Hindu dinamai upacara Resiyatnya. Kemudian ragam sistem pemujaan bagi umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah sebagai wujud dan rasa bakti kepada Ranjing Hatala. Dan yang pertama itu implementasi ketuhanan pada upacara Tiwah. Implementasi ketuhanan juga terlihat dalam pelaksanaan upacara Tiwah. Upacara Tiwah memiliki makna mulia yang ditujukan kepada Ranjing Hatala Langit. Nah, Tiwah ini merupakan suatu prosesi upacara ritual yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan untuk mengembalikan roh orang yang telah meninggal di dunia kepada Ranjing Hatala. Nah, yang dimana ritual Tiwah ini merupakan awal dan akhir segala yang ada menyimak makna upacara Tiwah. Yang dimana makna upacara Tiwah ini adalah suatu upacara yang sifatnya sakral dan religius, bakti bagi umat Hindu Kaharingan, terkhususnya kepada para roh leluhur yang tersebut, dan pada intinya bahwa upacara Tiwah ini merupakan wujud telah meninggal dengan harapan dapat menyatu dengan Ranjing Hatala sebagai pencapit alam lewutatau atau mencapai moksa seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu interpretasi ketuhanan pada upacara nahunan. Nah, upacara nahunan ini sendiri merupakan upacara suci keagamaan sebagai upacara pemujaan bagi umat Hindu Kaharingan untuk memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang tujuannya agar si bayi memperoleh keselamatan dan panjang umur. Yang dimana pada saat upacara nahunan ini pihak pelaku dari keluarga umat Hindu Kaharingan melakukan upacara ini sesuai dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ranjing Hatala. Nah, upacara nahunan ini merupakan upacara keselamatan bagi si bayi dan sebagai wujud upacara manusiatnya yang inti maknanya adalah untuk upacara penyucian bagi si bayi agar mendapat anugerah rahayu serta selamat. Yang dimana tujuannya yaitu memohon keselamatan bagi si bayi sebagai wujud upacara manusiatnya yang intinya adalah upacara untuk penyucian bagi si bayi agar mendapat anugerah rahayu, selamat, sehat, dan panjang umur kelak menjadi putra putri yang berkualitas dan bertanggung jawab bagi dirinya maupun bagi orang lain.
Kemudian yang ketiga yaitu implementasi ketuhanan dalam upacara tawur. Nah, mengenai makna upacara tawur yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan saat ini yaitu salah satu contohnya saat menyambut tahun baru. Dapat disimak bahwa maknanya adalah tawur dapat diklasifikasikan sebagai upacara butayatnya yang dimana dalam tingkatan yang lebih besar atau utama. Nah, upacara ini dapat dibedakan dari jenis sarana yang dipergunakan. Sarana yang dipergunakan dalam upacara tawur adalah menggunakan sarana-sarana dalam upacara mecaru atau pancasata, tetapi ditambah dengan beberapa sarana lain sesuai dengan tingkatan tawur yang dilaksanakan. Nah, kemudian makna yang dijelaskan sesuai pengertian di atas adalah dapat ditegaskan bahwa umat Hindu Kaharingan pada umumnya dan umat Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah sama ada melakukan upacara tawur. Nah, dalam kehidupan beragama, terkhususnya pada umat Hindu, dapat pada umumnya di Indonesia, yaitu bahwa upacara tawur dilaksanakan dalam rangkaian dengan beberapa perayaan Hari Suci Nyepi yang dikenal dengan upacara Tawur Agung Kasanga. Nah, kemudian upacara tawur ini dilaksanakan tepatnya pada saat Dilem Kasanga atau sehari menjelang perayaan Suci Nyepi, yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan negatif menuju kekuatan positif. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat yaitu implementasi ketuhanan pada upacara menyaki, memalas, upacara suci dalam pelaksanaan upacara keagamaan bagi umat Hindu Kaharingan. Penjelasannya yang dimana umat Hindu Kaharingan ada berupa upacara perkawinan gitu. Nah, seperti yang kita sadari bahwa upacara perkawinan ini memiliki makna suci dan mulia bagi pengantin. Nah, upacara perkawinan ini sebagai bentuk kebahagiaan bagi umat Hindu Kaharingan untuk menempuh hidup baru yang ditandai dengan suatu upacara keagamaan yang sakral. Nah, harapannya dari upacara keagamaan yang berupa perkawinan ini adalah untuk menjalin hubungan, menjalin kehidupan keluarga baru yang bahagia dan sejahtera dengan landasan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Dewasa, yang dimana dalam Hindu Kaharingan disebut sebagai Ranjing Hatala. Kemudian yang kelima yaitu implementasi ketuhanan pada upacara tampung tawar. Nah, upacara tampung tawar ini merupakan satu jenis upacara pensucian yang merupakan bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Nah, upacara keagamaan bagi umat Hindu Kaharingan pada intinya memiliki makna kesucian dan ketulusan. Nah, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan juga mengandung makna spiritual dan makna religius. Kemudian harapannya agar pelaksanaan upacara segala menjadi hening, tenang, damai, dan suci nirmala untuk menuju tujuan mulia dalam melakukan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Dewasa atau Ranjing Hatala Langit. Nah, kemudian selanjutnya implementasi ketuhanan dalam kehidupan sosial agama Hindu Kaharingan atau aslinya orang Dayak Ngaju seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat sampai sekarang masih banyak penganut daripada kepercayaan agama Hindu Kaharingan ini. Nah, agama ini mempunyai kepercayaan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan yang di akhirat dan lebih baik dari kehidupan di dunia. Nah, pada umumnya orang Dayak Ngaju selalu berusaha berbuat baik. Berbuat baik dalam artian contoh, menghindar dari perbuatan jahat, takut tidak masuk lewat tatau atau surga, dan tidak mau dimusuhi oleh masyarakat. Nah, orang Dayak Ngaju pada umumnya sangat patuh menjalankan agama dan adat istiadat. Nah, apa yang dilarang mereka akan berusaha tidak melakukan seperti itu atau tidak akan melanggar. Nah, kalaupun ada orang Dayak Ngaju yang tidak mematuhi adat atau agamanya sama sekali, tidak akan disenangi dewa dan akan dipergunjingkan oleh masyarakat itu. Nah,
Kemudian dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju yang memeluk agama Hindu Keharingan percaya bahwa sekitar kehidupannya penuh dengan roh-roh, yang dimana roh-roh ini menempati berbagai tempat, misalnya pada tiang rumah, batu-batu, pohon-pohon, hutan belukar, alam sekeliling, tempat diam manusia. Nah, dalam implementasi ajaran Tuhan dalam kehidupan hendaknya dilakukan untuk terus-menerus seperti itu, sehingga menanamkan keyakinan dan memelihara kesejahteraan alam dan mengabdi pada sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dan mampu membangun sikap hidup yang mensinergikan ajaran agama, membangun dalam kehidupan yang seimbang antara berbakti pada Tuhan, mengabdi pada sesama, dan memelihara kelestarian lingkungan dengan penuh bakti pada Tuhan. Nah, kemudian implementasi ketuhanan dalam adat budaya keanekaragaman dan adat budaya menjadi kekuatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa ini manakala adat dan budaya mampu hidup berdampingan secara menyenangkan dalam sebuah negara. Nah, dari perspektif keanekaragaman, situasi dalam mewujudkan masing-masing adat dan budaya harusnya bisa mengakui prinsip umum sebagai landasan bersama dalam merespon situasi keanekaragaman. Nah, pertama, logika bersama yang berwujud banyak. Secara filosofis dan teologis, logika ini merupakan sumber realitas dan cara paling signifikan untuk menjelaskan keanekaragaman dan adat serta budaya. Nah, tentunya bagi mereka yang mengalami sejarah, logika ini bukan hal yang asing. Kemudian yang kedua, tentang adat dan budaya. Adat dan budaya ini dipercaya sebagai alat, yang maksudnya adalah karenanya wahyu dan doktrin dari agama adalah jalan untuk menuju yang satu. Karena sebagai alat yang ada dalam adat dan budaya adalah kumpulan partikular sarana yang digunakan sebagai alat yang dengannya yang satu atau Tuhan dapat dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu pengenaan kriteria yang mengabsahkan. Yang dimaksud di sini adalah mengenakan kriteria sendiri pada ang dan budaya. Demikian, kriteria yang diabsahkan ini mutlak adanya bagi adat-adat dan budaya karena terdapat dalam tradisinya masing-masing dan guna untuk berlomba-lomba menuju yang satu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, keragaman adat dan budaya di daerah seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang majemuk dan terdiri dari berbagai daerah. Setiap daerah memiliki khasanah budaya tersendiri yang masih dipertahankan sampai sekarang. Budaya juga membentuk kepribadian satu masyarakat. Nah, demikian juga umat Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah. Kebudayaan warisan leluhur perlu diperhatikan serta dipertahankan, ditingkatkan dan juga dikembangkan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dilandasi oleh iman dan takwa. Karena di dalam kebudayaan terlihat suatu tatanan sosial yang tidak dibeda-bedakan atau menggolongkannya dalam masyarakat maupun agamanya. Nah, terkhususnya di Kalimantan Tengah, budaya gotong royong masih bertahan dari dulu sampai sekarang, atau yang disebut dengan budaya betang. Nah, dalam lingkungan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat agama Hindu Kaharingan, terdapat beberapa adat kebiasaan bersifat ritual yang tidak lepas dari norma-norma atau yang disebut dengan prinsip belum bahadat, yang dimana prinsip ini dipegang manusia adalah pengurus lingkungan. Karena adat kebiasaan itu biasanya berhubungan dengan kepercayaan ketuhanan, terutama prinsip akan sifat sopan santun dan sembah, pelaksanaan adat istiadat kebiasaan lazim yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak nampak seperti itu, atau
sesuatu yang gaib. Nah, demikianlah penyampaian materi untuk memenuhi tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan Parma Santi dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahi.